Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati para panitia penyelenggara, serta rekan-rekan peserta yang saya banggakan. Berdirinya saya di sini adalah untuk memaparkan materi mengenai lahan basah Indonesia adalah harga mati bagi iklim global dengan judul Paru-paru Dunia yang Mulai Menghilang. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya adalah Khadijah Julia Fida Baiki dari SMA Negeri 71 Jakarta. Para hadirin yang terhormat, krisis di hutan bukanlah hal baru yang kita dengar. Sudah banyak berita yang membahas mengenai krisis di hutan. Dan sudah pasti hal ini bukan hanyalah sekadar alarm saja, melainkan peringatan darurat yang mengguncang fondasi iklim global. Menurut Forest Watch Indonesia, krisis di hutan ditandai dengan deforestasi masif yang mencapai rata-rata 2,54 juta hektar per tahun 2017 hingga 2021 akibat ekspansi sawit, tambang, dan izin industri. Deforestasi tidak lagi asing bagi kita semua. Deforestasi merupakan perubahan tutupan lahan dari yang semula berhutan menjadi tidak berhutan. Dari wilayah yang sebelumnya dipenuhi vegetasi pohon atau bahkan tanpa vegetasi sama sekali. Definisi deforestasi ini telah diperkuat oleh Peraturan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang tata cara pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atau REDD. Seperti yang sudah kita ketahui, Kalimantan dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia karena memiliki kawasan hutan hujan tropis yang sangat luas dan kaya akan keanekaragaman hayati. Namun, hutan yang kita semua sebut sebagai paru-paru dunia sudah tidak lagi sepenuhnya sebagai paru-paru dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, pengundulan hutan di Kalimantan terus meningkat. Hal ini sudah pasti berdampak kepada lingkungan masyarakat. Deforestasi tidak hanya berdampak pada ekosistem alam, tetapi juga mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat serta masa depan keberlanjutan. Kompasiana melansir bahwa penggundulan hutan tersebut disebabkan oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit yang membutuhkan lahan dalam skala yang sangat besar. Menurut laporan National Geographic, Indonesia, pohon kelapa sawit tumbuh paling optimal di wilayah Khatulistiwa. Artinya, kawasan yang menjadi target perluasan perkebunan sebagian besar merupakan hutan hujan alami. Maka dari itu, hutan Kalimantan yang menjadi sasaran pembangunan tersebut. Dampak pembangunan perkebunan kelapa sawit di hutan Kalimantan meliputi terjadinya degradasi lingkungan dan penurunan drastis biodiversitas. Dampak lainnya adalah satwa ikonik seperti orangutan terancam habitatnya. Orangutan sudah banyak yang mati, bahkan terekam bagaimana kondisi dan orangutan yang sangat buruk. Saat ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti mengadakan program rehabilitas dan reboisasi, serta adanya penempatan kawasan hutan lindung dan penundaan sementara untuk izin pembangunan atau pembukaan hutan. Namun upaya tersebut belum sepenuhnya terrealisasikan dikarenakan tantangan di lapangan yang sangat besar, mulai dari oknum yang secara sengaja memberikan izin pembukaan hutan karena ditawarkan sejumlah uang yang sangat besar, hingga tekanan ekonomi yang terancam menurun dan investasi dalam maupun luar yang jadinya terhenti. Sebagai masyarakat, kita memang sudah sepatutnya menjaga serta melestarikan hutan Kalimantan. Masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan, pasti sudah menerapkan hal itu. Namun, masyarakat kecil seperti kita tidak akan pernah kuat melawan orang-orang berkuasa dan orang-orang yang beruang. Maka dari itu, solusi ini untuk pemerintah agar melindungi harta berharga Indonesia supaya tetap lestari dan terjaga. Solusi untuk pemerintah yang pertama, pengadaan program global untuk mengurangi emisi dan deforestasi dan degradasi hutan. Harus fokus terhadap pencegahan alih fungsi dan insentif ekonomi berkelanjutan. Yang kedua, membuat serta menerbitkan peraturan presiden mengenai perlindungan hutan guna melarang deforestasi legal hutan alam dan melindungi kawasan kritis. Yang ketiga, pengetatan pengawasan kawasan hutan mulai dari perizinan hingga pelaksanaan yang terjadi di hutan Kalimantan. Yang keempat, reforestasi yang harus konsisten agar hutan Kalimantan tidak rusak dan tidak gundul kembali. Kami berharap pemerintah bisa merealisasikan solusi tersebut agar kami tidak khawatir terhadap keberlangsungan hidup hutan maupun hidup kami. Mari kita jaga hutan dan lingkungan bersama-sama. Lestari hutan, keberlanjutan berjalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.